Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kata Nabi, puasa yang paling utama, puasa yang terbaik, puasa yang memiliki ganjaran paling besar di sisi Allah setelah Ramadan, kata Nabi, syahrullah al-Muharram, yaitu berpuasa pada bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Berarti Muharram diberi nama oleh Nabi syahrullah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, tidaklah sesuatu itu melekat menempel pada nama Allah kecuali sesuatu itu pasti istimewa. Sebagaimana ketika Bapak Ibu mengucapkan kata atau kalimat Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah, maka Ka'bah adalah tempat rumah yang sangat istimewa, bahkan dijadikan kiblat oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Begitu pula ketika Bapak Ibu menyebut kata atau kalimat Kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah kitab istimewa. Termasuk bulan ini kita berada di bulan yang istimewa, syahrullah, bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Mudah-mudahan seluruh amal kebajikan yang kita lakukan pada bulan ini, terutama puasa sunnah kita, puasa Asyura, mudah-mudahan menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini di Jumat pekan keempat, materi kita membahas tentang ensiklopedi larangan. Menurut Al-Quran
dan sunnah yang sahih. Baik, menukil kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mausu'atul Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik, kita hari ini masuk bab yang baru. Kita akan memasuki larangan nomor 4. Ya, larangan yang keempat. Jadi larangan seputar bab ilmu. Nah, di situ babnya dibagi-bagi dalam kitab itu, Bapak Ibu. Jadi ada larangan seputar akidah, dan ini sudah kita bahas. Itu kalau nggak salah sejumlah 19 larangan. Ada larangan seputar ilmu. Ya, itu jumlahnya 26 larangan seputar ilmu. Dan kita sudah menuntaskan yang nomor 3. Apa itu, masih ingat? Larangan memiliki pemahaman yang dangkal dalam urusan agama. Nah, itu sudah kita bahas. Hari ini kita memasuki bab yang baru, larangan keempat. Apakah dia? Haramnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang punya buku tersebut, itu di jilid 1, nanti bisa langsung dilihat di daftar isinya. Larangan seputar ilmu nomor 4, yaitu haramnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau disimpulkan adalah larangan berdusta atas nama Nabi, yaitu menyampaikan hadis palsu, menyampaikan hadis doif, hadis yang lemah, atau mengarang-arang, membuat-buat hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini banyak terjadi Bapak Ibu di masyarakat kita. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan haram? Saya ulang, haram berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengatakan ini sabda Nabi, qala Rasul, qala Nabi. Ternyata Nabi nggak pernah menyampaikan itu. Lah ini kan sama dengan berdusta atas nama Rasulullah. Ya, baik. Jadi kita akan berikan 3 dalil. 3 dalil. 3-tiganya tercantum dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 1. Jilid yang pertama. Mulai dari nomor 94, 95, dan 96. Berurutan 3 dalil ini. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 94, 95, 96. Silakan dibaca dulu. Nomor 94 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silakan. barang siapa sengaja berdusta atas namaku, Ya kan? Sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. nah, jelas sekali ancamannya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia menempatkan dirinya, tempat duduknya, alamatnya, addresnya, yaitu neraka. Jelas sekali ancamannya. Makanya hati-hati, jangan dikit-dikit kita kalau nggak paham, qala Nabi, qala Rasul, Nabi bersabda, padahal yang disampaikan itu sama sekali Nabi tidak pernah mengucapkannya, mengatakannya. Nah itu nanti kita lebih jelasnya, kita kasih contoh-contoh hadis palsu yang bertebaran di masyarakat kita. Yang itu sangat populer ya di telinga kaum muslimin, ternyata palsu. Nah itu ya, makanya hati-hati. Sekarang kita masuk dalil yang nomor 2 di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 95 dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man haddasa anni bihadisin
yura, ya saya ulang, man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Silakan. Barang siapa menyampaikan sesuatu hadis dariku yang dikira bahwa ia adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta. Baik, barang siapa menyampaikan sesuatu hadis dariku yang dia kira, maksudnya dia kira di sini adalah yaitu dia tahu bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, tapi tetap disampaikan. Maka kata Nabi divonis dia adalah salah seorang pendusta. Nah, itu ya. Jadi orang yang suka dikit-dikit menyampaikan Nabi bersabda padahal itu tidak sahih, hati-hati. Itu nanti kena label, kena cap pendusta, seorang pendusta. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Jadi kalau yang nomor 1 tadi diriwayatkan Bukhari Muslim, kalau hadis yang kedua riwayat Muslim, sekarang hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, sama riwayat Muslim. Kita dengarkan. Nomor 96. Kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Baca dari Al-Mughirah. Dari Al-Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, Itu nama lengkapnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Ulang lagi. dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda, Inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan. sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama salah seorang dari kalian. Beda level, beda level. Berdusta memakai namaku, berdusta atas namaku, itu tidak sama hukumnya. Berdusta dengan nama salah seorang di antara kalian. Ya, akon-akon, yaitu dari Rasul dengan mengaku-ngaku dari selain Rasul, itu beda statusnya. Kalau berdusta atas nama Nabi, dikit-dikit Nabi dibawa-bawa. Dikit-dikit, ya ini dawuh Kanjeng Nabi. Oh ya, ini sabda Nabi. Ya, padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Maka Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. ya, maka dia menempatkan dirinya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, dari 3 dalil tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, pelajarannya adalah banyak. Di antaranya, 1, yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah, yang pertama ini, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dia termasuk al-kabair, bagian daripada dosa-dosa besar. Saya ulang, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suka bawa-bawa hadis palsu ini ya, yaitu dikit-dikit qala Rasul, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Itu diancam, pelakunya diancam dengan dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kenapa? Kok masuk kategori dosa besar? Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu. Kata para alim ulama, tidaklah sebuah dosa itu dikategorikan dosa besar. Salah satu kriterianya adalah apabila dosa itu mendapatkan ancaman neraka. Itu dosa besar. Jadi kalau panjenengan baca Al-Quran atau hadis Nabi yang dikit-dikit ujung-ujungnya berbunyi neraka, neraka, Allah masukkan ke dalam neraka, haram masuk surga, berarti halal masuk neraka, itu mesti dosa besar itu. Mesti dosa besar, nggak mungkin dosa kecil. Loh Ustadz kok bisa ngomong kayak gini? Setiap dosa, pelaku dosa, ya itu dikategorikan dosa itu dosa besar, ya. Apabila pelakunya mendapatkan ancaman neraka, itu di mana dalilnya? Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah.
Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, beliau ini Bapak Ibu sekalian, Hasan Al-Basri ini lahir 2 tahun sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat. Jadi beliau ini Hasan Al-Basri ini termasuk kalangan tabi'in. Makanya beliau nggak ketemu Rasulullah. Kalau ketemu Rasul sahabat, ini nggak ketemu. Jadi lahirnya 2 tahun sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat. Makanya masa kecilnya Hasan Al-Basri ini sering kali mendengarkan khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Makanya beliau bukan sahabat, beliau jajaran daripada tabi'in. Baik. Dan beliau ini mantan budaknya sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Nah, itu ya. Baik. Wafat tahun 110 Hijriah, usia wafat 88 tahun. Ya. Baik, apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau mengatakan, kullu dzambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Artinya, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Oh, jelas sekali. Setiap dosa yang Allah gandengkan dosa itu dengan neraka, maka dia termasuk dosa besar. Berarti kalau begitu Ustadz, dosa besar ini nggak sedikit. Iya, banyak. Jumlahnya banyak. Makanya materi ini kan materi tentang kitab Al-Kabair. Saya punya kajian membahas kitab Al-Kabair ini tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Itu kan kami sampaikan di Selasa pekan ketiga Ba'da Isya di Masjid Namiro Lamongan. Nah, itu tentang Al-Kabair. Dan sudah masuk pada pekan yang lalu, pas tanggal merah itu, 1 Muharram itu Selasa pekan ketiga. Sudah masuk dosa nomor 31. Dosa nomor 31. Jadi sudah hampir separuh. Jadi itu isinya, buku itu 76 dosa besar. Isinya. Nah itu ya. Makanya dosa besar nggak sedikit, banyak dosa besar itu. Nah salah satunya kriterianya, jadi kalau kita kepingin mengklasifikasi, yang ini dosa besar, sehingga dosa cilik, itu caranya, 1, setiap dosa yang pelakunya diancam neraka, itu dosa besar. 2, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman di dalam Islam. Entah itu potong tangan, entah itu kisos, entah itu rajam, entah itu cambuk, nah itu pasti dosa besar. Berarti mencuri, dosa besar. Karena ada hukuman dalam Islam, potong tangan. Berarti berzina, dosa besar. Karena kalau yang belum menikah, dicambuk 100 kali. Diasingkan 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Termasuk di dalamnya ada kafarot, denda. Jadi setiap perbuatan dosa yang kalau dilakukan, ada kena denda. Contoh. Dalam hadis Abu Dawud itu dikatakan, seorang suami menjima istrinya. Maaf ini ya, maaf. Ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi ini ilmu yang harus kita ketahui. Makanya hati-hati. Wanita yang sedang haid, lalu dijima oleh suaminya, pada saat darah itu masih keluar, maka itu dendanya adalah 1 dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi emas sekarang 1 gram berapa? Ya kalikan 4,25. Ya sudah itu. Lo dikemanakan uang itu? Ya disumbangkan di masjid. Ya, dan tidak perlu kita katakan ini karena gara-gara saya. Nggak usah. Sampaikan aja ini saya sodako saya. Itu karena darahnya masih keluar. Kalau sudah berhenti terputus tapi belum mandi besar. Wanita ini sudah nggak keluar haid, sudah suci tapi belum mandi janabat, belum mandi junub. Lalu dijima, suaminya tidak bisa menahan. Lalu dijima, itu kena denda setengah dinar. Ya tetap, nilainya gede juga, 1/2 dinar. Lalu dikemanakan? Disumbangkan di masjid. Itu ada itu dalilnya, riwayat Abu Dawud. Makanya hati-hati dalam pergaulan suami istri. Maka dalam hal ini kita harus tahu, apakah dia sedang berhalangan, sudah suci, ataukah belum. Termasuk laki-laki dan wanita suami istri yang melakukan, maaf, hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Oh, itu ada dendanya itu. Ada dendanya. Apa dendanya? Membebaskan budak.
Lah kalau nggak ada perbudakan, seperti di Indonesia ini, kan nggak ada budak, nggak ada peperangan. Maka opsi kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah kalau sudah dijalani dapat sepekan 2 pekan, tapi dia nggak mampu, opsi ketiga, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti kesimpulannya, jima, hubungan intim, siang hari bulan Ramadan, itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Saya tanya sekarang, ngerasani, menggunjing, riba-riba, ngegosip, dosa besar atau dosa kecil? Apakah orang yang gosip harus dirajam? Apakah orang gosip kok bisa Anda katakan besar? Apakah orang gosip harus dipotong lidahnya? Ada dalilnya? Harus dikisos? Harus dicambuk? Ada? Hah? Nggak ada. Terus kenapa kok Bapak Ibu mengatakan dosa besar gosip? Makan daging saudaranya. Di mana dari kriteria tadi yang saya sampaikan untuk menggolongkan klasifikasi dosa besar, dosa kecil? Nggak masuk kategori itu. Ya, masuk yang mana berarti? Riba itu. Nggak usah ragu, jawaban panjenengan itu benar. Benar. Nggak usah ngepir. Nggak usah. Ini sama saya tak? Sama saya. Iya. Jadi jawaban Bapak Ibu benar. Gosip riba itu dosa besar. Dosa besarnya dari mana? Rajam nggak dapat, nggak kena. Nggak ada dalilnya. Orang riba harus dirajam, nggak ada. Dicambuk, terus bayar denda, nggak ada. Lah kenanya di mana? Kenanya yang nomor 1 tadi. Ancaman neraka. Yaitu jawabannya. Jadi kalau panjenengan ditanya, ngerasani tonggo, dosa besar apa kecil? Dosa besar. Kok bisa? Ancamannya neraka. Keren jawabannya. Itu jawaban yang betul. Klasifikasinya begitu. Jadi bukan karena yang lainnya gitu ya. Jadi itu rumus yang harus kita apalkan supaya kita bisa membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kembali ke materi kita. Sedangkan berdusta atas nama tadi, atas nama Nabi tadi, gimana tadi dalilnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka silakan dia menempatkan dirinya di mana tadi tempatnya? Berarti dosa besar. Dikit-dikit kola Rasul, ya dawuhe Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, Baginda Rasul bersabda, hati-hati, jangan sampai itu hadis palsu. Kalau hadis palsu, maka ancamannya neraka, pelakunya divonis melakukan dosa besar, wajib taubat dan jangan diulangi kembali. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah yang harus kita ketahui, yang kedua, tidak ada perbedaan. Apakah berdusta atas nama Rasulullah itu dalam masalah akidah, ataukah ibadah, ataukah muamalah? Yang penting kalau itu adalah dhaif atau palsu bahkan, atau derajatnya mungkar, maka dalam hal ini tidak boleh kita gunakan. Apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah ibadah, maka tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh orang itu beribadah Bapak Ibu, itu topangannya, ya dasarnya pakai hadis palsu. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau dia mau beribadah, maka dasarnya harus memakai hadis yang sahih, bukan yang lemah, dhaif. Ya, apalagi dhaif jiddan, atau hadis yang mungkar, apalagi palsu. Dan nanti tak tunjukkan contoh-contoh hadis palsunya. Baik. Sekarang itu yang nomor 2, yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah hadis palsu. Nah ini mulai meruncing. Hadis palsu adalah salah satu sumber munculnya bid'ah. Bid'ah itu muncul karena adanya hadis palsu, hadis dhaif. Iya, itu. Bid'ah itu muncul karena sumbernya adalah ternyata dari hadis yang dhaif. Ya. Oleh karena itu makanya kita harus belajar hadis. Ya. Lah kalau bagi kita orang yang awam ini Ustadz, bagaimana untuk mengetahuinya?
Alhamdulillah, sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, contoh banyak kitab-kitab, misalnya yaitu disebutkan Sahih Sunan Abu Dawud. Berarti isinya sahih toh. Enggak isinya sahih semua. Sahih Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan An-Nasai. Jadi itu hadis riwayat An-Nasai yang sahih-sahih saja. Kira-kira ada Ustadz yang yang doif? Ada. Ya, doif Sunan Abu Dawud. Ada. Doif Sunan Tirmidzi. Yang doif saja. Sudah dikelompokkan. Enak sekarang. Ya. Tinggal kitanya mau belajar apa tidak. Bahkan ada di genggaman kita. Kita tinggal download aplikasinya, ensiklopedia hadis sahih, tinggal masukkan babnya, nomornya, seret. Bahkan saya punya aplikasi, tapi memasukkannya harus pakai tulisan Arab, harus. Ya, jadi panjenengan kalau baca majalah Islam atau apapun artikel, ada tulisan, kok di sini tulisannya HR Abu Dawud, CC. Iki hadisnya api, ini tak share apa enggak ya ke status saya. CC tak cek ke DC, buka. Saya punya itu, ngeceknya. Tapi masukkannya semuanya tulisan Arab. Harusnya ya, masukkan tek terus kalimatnya itu tek, seret, sahih. Oh, sahih. Langsung share status. Kita dapat pahala, sekian banyak orang yang membaca status kita. Masya Allah. Ya, Anda share di grup Anda, grup WA, satu grupnya jumlahnya 200 orang. Maka Anda dapat pahala 200. Tapi sekali yang Anda share itu palsu, maka Anda termasuk mendapatkan dosa jariah. Dosa jariah. Dari 200 itu, tiap orangnya punya grup. Yang kita share lagi sama dia. Share. Nambah lagi dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati loh, hati-hati. Ya, jangan suka nge-share. Jadi kalau kita nggak paham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahui, maka tanyalah kepada orang yang mengetahuinya. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena obatnya bodoh itu bertanya, katanya Rasul. Itu ada dalam hadis Abu Dawud. Nabi bersabda, obatnya kebodohan itu dengan bertanya. Nah, seperti itu. Kalau dalam peribahasa kita apa? Peribahasa bukan hadis. Ya, malu bertanya. Tetap di jalan. Itulah kurang lebih. Baik, kembali ke materi kita. Jadi, munculnya perbuatan amalan bid'ah itu bersumber dari hadis palsu, doif palsu. Nah, contohnya nanti contohnya akan saya sampaikan semua, contoh-contohnya. Terus yang berikutnya yang nomor 4, ya betul ya, nomor 4 ya. Pelajaran nomor 4, manusia atau kelompok. Nah, ini ya. Manusia atau kelompok yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Syiah, kelompok Syiah. Paling banyak. Bapak Ibu tahu orang Syiah itu memalsu hadis itu sampai mencapai 300.000 hadis. 300.000 hadis. Hati-hati. Dan bertebaran, familiar di pendengaran kita. Familiar. Ya. Termasuk enggak usah yang molok-molok, ya. Termasuk dalam beberapa hari ini, mulai kemarin, sekarang dan seterusnya. Ya, ada ajaran mereka, ya, ajaran mereka berdasarkan hadis yang palsu, yaitu ada istilah hari raya menyantuni anak yatim. Asyura itu, Muharram itu adalah hari raya anak yatim. Kenapa? Di sumbernya dijelaskan atas kematiannya Husain. Nah, maka ketika Husain itu wafat, ya, Husain radhiyallahu an, yaitu cucu Nabi SAW, ketika wafat, maka berarti anak keturunannya adalah yatim. Maka pada hari ini, yaitu di tanggal 10 Asyura, mereka merayakannya dengan menyantuni anak yatim. Umat Islam ada yang termakan. Jadi rame-rame. Ya, saya berapa kali diundang 3 kali, saya tolak. Ustadz bisa ngisi taklim Ustadz, maksimal durasinya hanya 40 menit Ustadz.
Iya, nggak usah lama-lama Ustadz. Saya mau tanya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Ini loh Ustadz dalam rangka menyantuni anak yatim. Saya tanya, kenapa kok mesti Muharram nyantuninya anak yatim? Loh katanya ini hari raya anak yatim, makanya kita ngadakan. Maaf, cari Ustadz yang lain. Silakan cari Ustadz yang lain. Saya nggak mau ceramah dalam rangka, enggak. Saya nggak mau. Ya, silakan nanti aja Anda lakukan nyantuni anak yatim akhir bulan aja atau nanti aja awal-awal bulan nanti bulan Safar. Ya, seperti itu. Jadi ini ketularan. Terus saya sampaikan bahwasanya ini semua adalah merupakan tipu muslihat daripada orang-orang Syiah. Yang namanya anak nyantuni anak yatim itu tidak harus di bulan Muharram ya, setiap saat ya, jangan pada saat momen-momen seperti ini, nggak ada. Islam tidak pernah ngajarkan nyantuni anak yatim kapanpun ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Dan masih banyak lagi yang lain. Ditambah lagi mereka melakukan upacara gila-gilaan ya. Setiap tanggal 10 Asyura di satu tempat namanya Karbala, mereka melakukan ritual-ritual jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah-darah dengan alasan sebagai bentuk penyesalan ratapan kematiannya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, padahal yang membunuh Husain adalah mereka sendiri, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka ini yang kayak begini adalah perilakunya orang-orang Syiah. Banyak membuat hadis palsu. Hati-hati. Terakhir yang berikutnya nomor berapa? Oh, belum terakhir ini. Yang berapa? 5. Yang kelima adalah berdusta atas nama Nabi. Itu ada 2 model. Saya sebutkan A dan B gitu aja ya. Berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 2 model. 2 macam, 2 jenis. Yang pertama model pertama adalah ini yang paling banyak, ini model pertama, yaitu dengan cara mengatakan Rasulullah telah bersabda begini, Rasulullah telah bersabda begitu, ya, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Ya, Nabi tidak pernah mengatakannya. Oh, ini banyak sekali di mimbar-mimbar Jumat, ya, di majelis-majelis taklim, ya, dikit-dikit bawa nama Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Nah, itu model pertama itu. Model yang kedua beda lagi. Model kedua ini levelnya agak tinggi dikit. Apa itu model kedua? Yaitu berdusta atas nama Rasulullah ini adalah dengan cara menafsirkan hadis Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya. Contoh yang sering kali kita dengarkan. Mereka mengatakan, ya, Bapak Ibu sekalian, hadis tentang mengangkat sarung, mengangkat celana di atas mata kaki, memang betul, iya, kita akui, iya, hadisnya sahih, tidak kita tolak. Tapi panjenengan harus tahu sebabnya. Itu dulu di zaman Nabi menyuruh sahabat diangkat, yaitu sarungnya, kainnya, jangan sampai nutupi mata kaki, harus di atas mata kaki. Karena pada waktu itu kebanjiran. Sehingga khawatir Kanjeng Nabi ku khawatir sahabat-sahabat itu kena becek atau apa itu loh, lumpur atau apa, makanya disuruh ngangkat niku. Lah tapi kalau sebabnya sudah tidak ada sekarang itu loh, ya, tidak seperti dulu, nah, maka sudah hilang, ya. Contoh, mereka sudah kehilangan ketika mengatakan tentang memangkas kumis, memanjangkan jenggot, karena awalnya ditolak, ya, bahkan mengolok-olok kambing, bek, kambing, gitu ya. Sekarang enggak. Gini loh Bapak Ibu, nggih, ya. Hadis tentang jenggot niku sahih. Ya, kula semerap sahih. Ya, sudah. Cuman maksudnya niku. Nah, ini mulai nafsirkan tidak cocok.
ngawur nafsirkannya. Ini sama dengan berdusta atas nama Nabi. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Apa katanya? Untuk menyelisihi tiang Yahudi sama Nasrani, katanya gitu. Kan sudah benar. Lah sakniki tiang Yahudi kali Nasrani niku sampun jenggotan. Berarti hukumnya sudah beda. Lah sekarang kita memanjangkan kumis, mencukur jenggot, menyelisihi Yahudi. Karena Yahudi sekarang sudah pada berjenggot, jenggotnya malah panjang-panjang. Nah sekarang dirubah aja. Kalau ada orang ngomong gini, tolong sampaikan kepada kita, Pak, gini ya, sekarang sudah banyak orang Nasrani yang masuk Islam. Ayo kita selisihi mereka. Panjenengan selisih, sampean metua Islam. Saiki Nasrani wis akeh sing metu Islam. Kan ngono ceritanya. Berarti panjenengan metu Islam untuk menyelisih mereka. Berani mereka? Saya bilang tidak mungkin berani. Hati-hati loh ya. Hati-hati menafsirkan hadis Nabi ini, hati-hati. Iya. Jadi kalau nggak tahu, kalau Anda nggak suka dengan sunnah Nabi, minimal jangan Anda mengolok-olok. Jangan Anda mencibir, jangan membuat penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan yaitu makna yang sebenarnya. Oh, seperti itu, ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita mereka menafsirkan hadis Rasulullah SAW dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya. Maka ini juga termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sekarang yang nomor 6, contoh-contoh hadis palsu. Nih, contoh hadis palsu. Mau dibacakan dah? Boleh ya, mau dibacakan ya. Baik. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Baik, kita bacakan. Contoh-contoh hadis palsu. Di antaranya adalah contoh hadis palsu. Di antaranya saya tidak mengatakan Rasulullah bersabda ya. Berarti sama dengan saya berdusta atas nama Nabi. Lawong ini hadisnya palsu. Saya katakan ada hadis, gitu aja ya. Ada hadis yang berbunyi, gitu aja. Saya tidak katakan Rasulullah bersabda. Jadi disebutkan ada hadis yang berbunyi, Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin dalam satu malam, maka ketika ia bangun pagi hari, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi kalau malam baca Yasin, pagi itu bangun, semua dosanya diampuni oleh Allah. Terus ini palsu derajatnya. Ada lagi hadis yang berbunyi, Man dawama ala qiraati Yasin fi kulli lailatin summa mata syahidan. Siapa yang terus menerus dawam itu istiqomah, daim. Siapa yang terus menerus membaca surat Yasin pada setiap malam. Jadi tiap malam baca Yasin. Ya, jadi kalau malam Jumat bukan baca Al-Kahfi. Bukan. Yasin, ya, seperti itu. Jadi barang siapa yang terus-menerus membaca surat Yasin setiap malam, kemudian ia wafat, meninggal, maka ia mati syahid. Tuh. Makanya Bapak Ibu tadi saya bilang apa? Munculnya bid'ah itu dari apa tadi sumbernya? Hadis. Ya ini. Munculnya. Ya, sehingga mereka seakan-akan mengenal Quran itu cuma surat Yasin. Surat yang lain tidak dikenal. Loh, mohon maaf. Kita tentunya senang. Kaum muslimin apal surat Yasin. Senang. Ya, bangga kita. Masya Allah. Bagus. Silakan dihafalkan. Masalahnya adalah jika ini dia baca pada momen-momen tertentu, maka ini yang butuh dalil. Tiap malam baca surat Yasin, mana dalilnya? Ternyata disebutkan dalilnya palsu dalilnya. Ya, sedangkan kalau kita yang sahih tiap malam baca apa kalau mau tidur? Al-Mulk. Malam Jumat baca apa? Al-Kahfi. Selesai. Itu yang sahih. Tiap hari kita disuruh membaca surat Al-Baqarah. Kata Nabi, siapa yang baca Al-Baqarah hidupnya berkah. Siapa yang tidak membacanya hidupnya beroleh dengan penyesalan. Dan pembacanya tidak akan dikalahkan oleh tukang sihir. Nggak mungkin kena hipnotis. Al-Baqarah. Nggak ada. Yaitu pembahasan tentang surat Yasin. Contoh lagi ini. Man qara'a Yasin marrotan faka'annama qara'al Qur'ana marrotaini. Siapa yang membaca surat Yasin satu kali,
seolah-olah dia menghatamkan Al-Quran 2 kali. Jadi baca Yasin sekali, itu hatam Quran berapa kali? 2 kali. Ini hadisnya palsu. Makanya acara apa saja? Acara apa saja? Semuanya. Acara kemanten, walimatul urus, Yasin. Betul atau tidak? Acara kematian, Yasin. Walimatul khitan, Yasin. Walimatul akikoh, Yasin. pindah rumah, Yasin. semuanya. Seperti itu ya, seperti itu. Dan mesti dikasih an, Yasin. Dan kalau ada annya, mesti ono mangani. Berkatan. Ya, kalau baca tuh ada makan. Ya, berkatan. semuanya. Ya, tahlil bagus tidak baca tahlil? Bagus. Apa tahlil itu bacaan apa? La ilah. Kalau sudah dikasih an, Ali. pasti mangan. Pasti mangan. Ya, itu resepnya itu. Ya, sudahlah. Ya, ya. Kita lanjutkan. Kita semua ini mantan semua kok. Sakingan panjenengan pura-pura. Ini mantan semua. Veteran. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi hadis berbunyi, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai jantung atau hati. Dan jantung inti Al-Quran surat Yasin. Tuh, coba. Palsu derajatnya. Ada lagi. Ma min mayyitin yamutu fayakra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Tidak ada seorang pun yang akan meninggal. Berarti sakaratul maut ini. Lalu dibacakan surat Yasin di dekatnya saat nazak. Melainkan Allah akan memudahkan kematian atasnya. Yang benar gimana yang benar? Yang benar itu diajarkan kalimat La ilaha. Ya, ditalkin, yaitu namanya talkin itu lakinu, ya talkinlah, yaitu talkin itu artinya diajarkan, la ilaha illallah, bukan surat. Ini orang ini nazak, Yasin wal Qur'anil hakim, keliru. Ya, jadi yang betul adalah talqin. Apa ini? Yaitu la ilaha illallah. Ada lagi man sami'a. Loh, sami'a mendengar, bukan baca ini. Ini dengar dok. Peserta. Man sami'a surata Yasin adalat lahu isyrina dinaran fi sabilillah wa man qara'aha adalat lahu isyrina hajjatan. Siapa yang mendengar bacaan surat Yasin, ia akan diberi ganjaran 20 dinar di jalan Allah. Kalau dengar tok ini, dikasih 20 dinar. Siapa yang membacanya, ini baca nggak dengar, diberi ganjaran kepadanya laksana ganjaran 20 kali melakukan ibadah haji. Baca Yasin kayak haji 20 kali. Oh, ini ya. Ada lagi. Saya nukil dari enak gitu, Haji Ping Rompul. Ya. Masya Allah. Ya kayak gini nih, subhanallah. Ya. Saya nukil lagi ceramahnya Habib Bahar. Ya, Habib Bahar di TikTok. Nih, apa katanya? Silakan dicek. Barang siapa membaca surat Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya dari kesturi. Satu istana terdapat 99 kamar. Satu kamar terdapat 99 ranjang. Satu ranjang terdapat 99 kasur. Satu kasur terdapat 99 bantal. Satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Red. Tolong dihapus yang ini tadi. Ya Allah, ngawur ini, ngawur. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Yang sahih ya. Kalau yang dhaif jelas ada. Wong ini bersumber dari hadis yang palsu. Nggak ada kayak gini nih. Nggak ada. Nih, saya tunjukkan. Tolong dibeli. Tapi tak bawa bukunya. Tolong dibeli bukunya Ustadz Yasin Jawas yang ada di tangan saya ini. Judulnya adalah Yasinan. Dan grupnya Yasinta biasanya. Grupnya Yasin dan Tahlil. Itu grupnya.
Ya, Yasinta Pondok Mutiara ada, ya. Yasinta mana Kletek ada, ya. Wes itu loh, ya. Ini di sini di buku ini disebutkan 17 hadis. Semuanya bicara tentang Yasin, semuanya palsu. Semua hadis dikelompokkan yang bicara Yasin. Dan bukan hanya disebut palsu. Kenapa kok hadis ini palsu? Terdapat seorang yang bernama ini, lahirnya tahun sekian. Orang ini dulunya hidupnya begini-begini. Katanya ulama ini dibantah. Lengkap sealasannya. Kenapa? 17 hadis. Ini karya guru kita, Ustadz Yasin Jawas rahimahullah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Oh ini ya, seperti itu. Nah ini dibeli buku ini. Baik, sudah. Terus ada lagi. Nah buku satu lagi. Tak kasih. Wah lebih horor lagi. Hadis-hadis palsu. Nih, saya bacakan sebelum tak tunjukkan bukunya nih, bukunya tak bacakan. Hadis riwayatnya adalah tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Jadi tidak ada. Ini dari mana sumbernya? Itu ya. Wongi sopo nggak ngerti. Nggak ngerti ini ya. Baik. Nah ini ya. Baik, kita lihat di sini yang populer ya, yang populer. Nah ini. Ini sering kali dipakai oleh saudara kita yang satunya. Ya, saya tidak sebut nama kelompoknya. Begini, hadis ini batil. Batil ini. Karena terdapat orang bernama Bishr bin Ghalib. Ya, baik. Begini bunyinya. Hadis ini. Ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal. Agama itu adalah akal, produk akal. Wa man la dina lahu fala aqla lahu. Siapa yang tidak beragama, berarti dia tidak berakal. Jadi agama itu akal. Makanya menyikapi sesuatu selalu pakai logika, pakai akal. Itu. Padahal ketika beragama, pendekatannya itu dengan pendekatan iman. Lah kalau pakai akal, waduh, semuanya yang gaib-gaib akan ditolak. Ya, syafaat nanti ditolak, azab kubur ditolak karena fiktif kata mereka. Karena ini sesuatu yang bertentangan dengan rasio, dengan akal, logika. Lo coba, karena dia berpandangan dengan agama itu akal. Sebenarnya bantahannya ada ini. Ya, bantahannya riwayat Abu Dawud, yaitu tentang ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, andai kata agama itu akal, bantahannya ada ini. Andai kata agama itu akal, niscaya orang yang memakai khuf, sepatu, ya pada saat dia akan berwudu, mestinya yang ia bersihkan itu adalah bagian bawahnya. Karena yang kotor, bawahnya sepatu. Tetapi Nabi malah mengajarkannya adalah, jadi kalau kita ini pakai sepatu, lalu wudhu nggak usah dilepas sepatunya. Atau nggak pakai sepatu, kaos kaki, ibu-ibu kaos kakian. Nggak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap bagian atasnya kaos kaki, atasnya sepatu. Itu sama dengan, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus suci dulu. Nih sekarang saya wudhu. Habis wudhu, sudah. Wudhu basuh kaki, tetap. Kaki, terus saya pakai kaos kaki. Saya pakai sepatu. Saya pergi keluar kota. Sudah, ternyata di bis atau kereta tertidur. Lah tidur ini kan membatalkan puasa, membatalkan wudhu, tidur itu. Nah ketika bangun mau sholat, gak usah dilepas sepatunya. Anda wudhu tetap, begitu basuh kaki, diusap aja. Atasnya sepatu, set sekali, kanan sekali, kiri sekali. Selesai, sholat, suci. Lo berapa lama kayak gini nih? 3 hari. Itu bagi musafir. Kalau mukimin sehari, jadi Anda nggak kemana-mana, seharian pakai kaos kaki, itu cukup boleh. Yang penting diawali dengan apa tadi? Wudhu dulu. Wudhu dulu. Perkara nanti tidur atau maaf kentut buang angin, batal kan? Mau wudhu, nggak usah dilepas kaos kakinya, diusap. Katanya Ali, andai kata agama itu akal, mesti ini sing diusap itu bawahnya. Berarti agama bukan produk logika. Agama itu wahyu, produk wahyu dari Allah. Qala Allah wa qala Rasul. Hati-hati. Ya, itu dipakai oleh teman kita. Maaf saya nggak bahas siapa kelompoknya ya. Terus lagi, ada hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. Ngapain? Wing Chun nggak apa-apa. Wing Chun. Terus apa lagi sih Tay? Shaolin Soccer. Tai Chi, itu Tai Chi. Iya, akhirnya Swiss merambat ke teh bandulan nanti ya. Ya, seperti itu. Jadi ngapain? Belajar ilmu itu kemana?
Ya sumbernya Mekah Madinah sumbernya ya seperti itu. Hai, terus ada lagi dalil tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oh ini. Jadi gak terima ibu-ibu itu kalau nggak nyebut muslimah. Nah, itu. Padahal yang benar hadisnya gimana? Tolabul ilmi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nah, jadi nggak pakai ditambahi muslimah, wa muslimah. Ini berarti sing gawe wong wedok biasa ini. Ada lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari bayi hingga sampai ke liang kubur. Itu juga dalilnya bermasalah, tidak ada asal usulnya. Ada lagi, ya ini yang populer-populer aja, yang populer-populer. Nah, diantaranya adalah sudah tak kasih tanda-tanda soalnya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada dalil lagi, yaitu bunyinya adalah, nah ini, man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun kutibat lahu barra'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa sholat di masjidku 40 kali, sholat di masjidku 40 kali, berarti 8 hari. Sehari kan 5 kali. Berarti kalau 40 dibagi 5 berarti 8 hari. Maka tidak akan dia terkena, dia akan dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari siksa, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Padahal yang benar bukan 40 kali. Yang betul itu adalah man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, bukan 40 kali, dan tidak menyebut Masjid Nabawi, sekalipun Masjid Pondok Mutiara nggak apa-apa. Ini bukan di Masjid Nabawi. 40 hari, berarti kalau 40 hari berapa kali? 40 kali 5, 200 kali. Berjamaah, nggak pernah ketinggalan. Mulai takbiratul, nggak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Jadi imam belum takbiratul ikhram, dia sudah di belakang. Maka dia bebas neraka, bebas munafik. Itu sih benar. Bukan 40 kali. Ya. Makanya jamaah haji kita kalau di Madinah mesti mereka yaitu nyari arba'in. Ya, 40 ini ya ini 8 hari. Ini berdasarkan hadis yaitu yang palsu, betul. Mungkar bukan palsu. Mungkar riwayatnya. Ada lagi. Di antaranya adalah nah ini. Al hadisu fil masjid yakulul hasanati kama takulul bahaim al hashisha. Artinya ngobrol di masjid, obrolan di masjid itu memakan kebaikan sebagaimana hewan memakan rerumputan. Jadi kalau ngomong panjenengan. Menang. Ya. Ngobrol di masjid itu kayak hewan makan rerumputan katanya. Nah, itu ya. Baik, nah ini sehingga lihat ini. Sehingga gara-gara hadis ini ya mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadah hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW selalu melakukan kunut pada sholat subuh hingga beliau wafat. Ini hadisnya mungkar ini derajatnya. Makanya jamaah kita sebagian itu yang kalau subuh pakai kunut terus. Karena berdasarkan ini. Makanya munculnya bid'ah dari hadis palsu, tidak sahih. Itu ya. Lagi tambah ke sini tambah seru ini nanti. Nah, itu ya. Nah, contoh lagi ya, saya ambilkan contoh-contohnya. Nah ini, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Barang siapa haji dan tidak menziarahiku, berarti nggak ke Madinah, maka dia telah berbuat kasar kepadaku. Oh, ya. Ada lagi, saya sampai geleng-geleng kalau baca itu ya. Saya geleng-geleng kalau bacanya ini. Nah ini, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Biasanya sih buat iki dokter biasanya. Dokter iki. Dokter, ya. Itu, ya. Memang betul puasa itu bikin sehat. Tapi jangan mengatakan Nabi bersabda. Jangan Nabi nggak pernah mengatakan redaksi demikian. Termasuk ada hadis doa buka puasa, yaitu yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
maka ini ternyata dhaif jiddan. Gantinya apa yang betul gantinya? Dhahabat doma'u wa batalatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Oh itu ya. Terus ada lagi hadis sumtus shaimi tasbihu. Diamnya orang yang puasa itu tasbih, wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya turut tok posoe. Ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi. Kemarin rame-rame. Man soma akhira yaumin min Dzulhijjah. Barang siapa berpuasa akhir bulan Zulhijjah wa awwali yaumin minal Muharram, dan berpuasa satu hari awal Muharram, faqad khatamas sanah al-madiyah bisaumin. Maka ya, dia telah berpuasa, maka dia telah menutup tahun lalunya dengan puasa dan membuka tahun barunya dengan puasa. Allah menjadikan baginya kafarah 50 tahun. Oh. Jadi dosanya diampuni 50 tahun. Makanya Zulhijjah kemarin tanggal 15 Juni hari Senin itu tanggal Zulhijjah terakhir. Kalau menurut kalender lo ya, kalender itu puasa. Ya, itu puasa. Hari Selasanya awal tahun itu juga puasa. Nah, yang seperti ini tidak ada. Yang ada itu adalah yaitu tanggal 9 Arafah dan juga Asyura. Ini an-nadharu ilal Ka'bati ibadah. Melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Oh, itu enggak ada dalilnya. Terus doa lihat Ka'bah ini. Doanya Allahumma zid baitaka hadza tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birran wa mahabatan. Artinya Nabi SAW ketika lihat Ka'bah katanya beliau berdoa, ya Allah tambahkanlah rumahmu ini kemuliaan, pengagungan, kebaikan dan kewibawaan. Nah ini nggak ada. Yang benar itu gantinya kalau lihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Mari sholat ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ya, itu doa yaitu ketika melihat Ka'bah. Nah ini doa pernikahan Ali dan Fatimah. Oh banyak di undangan-undangan. Banyak tidak? Doa pernikahan Ali dan Fatimah. Ini ya. Jama'allahu syamlakuma wa as'ada jaddakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma katsiran thayyiban. Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkahi mereka berdua, dan kiranya Allah meningkatkan kualitas keturunan mereka. Ini tidak ada asal usulnya ini. Hati-hati kalau nulis undangan. Jangan, ini gak ada. Yang benar itu adalah doa barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, seperti itu. Ada lagi. Nah ini. Loh ini. Ya apa ini saya bacakan tak ini? Baca. Oh baca ya. Gak tega saya bacanya ini. Maaf ya, saya minta maaf. Ya, nanti bisa beli bukunya ini. Tak tunjukkan. Nanti buku ini buku apa? Nanti saya tunjukkan. Begini. Hadis nomor 83. Derajatnya maudhu palsu. Begini. Idza jama'a ahadukum fala yandur ilal farji fa innahu yurisul ama wala yuksiril kalam fa innahu yurisul kharsa. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sedang jima bersetubuh, maka jangan melihat kemaluannya. Lu. Ya, ini apa gitu terusan? Maka niscaya kalian akan buta, mengakibatkan buta. Hati-hati lo, bisa buta. Ya, itu. Ini langsung kalau ibu-ibu enggak paham, masa nonton kok buta lo? Repotin. Banyak dokter di sini. Padahal halal. Istri ini kita nikahi, kita lihat sekujur tubuhnya halal. Halal tidak? Halal. Istri kita lihat kita halal. Ini gak boleh lihat. Buta terus, dan jangan memperbanyak bicara. Gak oleh akeh ngomong. Karena hal itu akan mengakibatkan bisu. Hati-hati. Dokter. Kok hadis kau yang ini gitu kok ada. Heran saya. Ya, mana ini Pak Dokter? Dokter, Mana? banyak dokter di sini. Ya, ini masalahnya dokternya. Ya, ya Bu, ini mestinya dokter kandungan ini ya, yang harus menjelaskan. Nah, terus ada lagi, abghadul halali ilallahi at-talaq,
perkara yang halal dibenci Allah itu perceraian. Pernah dengar hadis ini? Oh, itu padahal enggak. Nabi pernah enggak menceraikan istrinya? Ada. Apakah Nabi melakukan perkara yang dibenci? Enggak. Cerai itu syariat Allah. Sah-sah saja. Kalau memang harus berakhir dengan talak, perceraian. Jadi enggak ada. Ini seringkali dibaca oleh pihak KUA biasanya. Biasanya kalau kawan menikah, Mas, ada sesuatu yang halal tapi dibenci. Apa ini kira-kira? Tapi dibenci oleh Allah, yaitu talak. Hindari Mas ya. Ojo titik-titik. Salah. Ya, seperti itu. Baik. Terus kemudian diantaranya adalah, nah ini, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abadan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kemiskinan selama-lamanya. Makanya terus Al-Waqi'ah sama apa biasanya? Ar-Rahman. Terus ada lagi ini. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kita, dalam hadis ini dikatakan, kita adalah suatu kaum yang tidak makan hingga merasakan lapar. Dan apabila kita makan, maka kita tidak akan kenyang. Maksudnya berhenti makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Itu nggak ada ini. Yang kayak gini. Nggak ada. Seperti itu ya. Jadi terus doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini dhaif jiddan. Lalu yang benar gimana? Gantinya. Cukup bismillah. Ya, loh ini. Makanya hati-hati. Nih. Judulnya hadisnya cincin akik. Sehingga akik hati-hati. Ini gini. Makanya cincinan kabeh. Dia begini. Takhattamu bil akiki. Artinya buat akik lagi. Bil akiki. Fa innahu mubarakun. Bercincinlah dengan akik. Karena dia diberkahi. Makanya banyak yang cincinan. Ya, sampai 5-5-nya cincinan. Ya. Itu makanya ya, hati-hati yang kayak begini nih ya Allah. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, termasuk kisah-kisah. Ya, kisah-kisah yang beredar di masyarakat yang itu dhaif. Dhaif kisah-kisah. Di antaranya kisah Alqamah. Seseorang yang durhaka kepada ibunya itu. Ya, termasuk ada kisah taatnya seorang istri yang dia mendengar kabar kalau orang tuanya sakit. Yang gitu ya, pernah dengar ya? Sampai 3 kali diminta untuk datang, dia nggak bisa datang karena belum izin sama suaminya. Ya, itu katanya konon wanita itu namanya Muti'ah. Ya, setahu saya Neng Tia itu di sepanjang. Neng Tia. Gak ada. Terus disebut ini adalah pemimpin surga. Karena dia taat sama suaminya. Tidak mau keluar rumah karena belum izin sama suaminya. Namanya pemimpin surga itu cuma 4. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua Maryam ibnatu Imran. Yaitu Maryam putrinya Imran. Terus yang ketiga Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Yang keempat Fatimah bintu Muhammad SAW. Yaitu gak ada Muti'ah. Apalagi Neng Ti'ah. Ada. Ini lagi nih. Nomor 105. Ya, taklid ulama. Harus ikut ulama. Ini gara-gara ini. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang taklid kepada seorang alim ulama, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan dalam keadaan selamat. Ya ini. Jadi ada istilah surga nunut. Ini, ya termasuk ini. Nomor 110 perayaan Maulid. Man aqama maulidi kuntu syafi'an. Siapa yang merayakan hari kelahiranku, maulidku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk maulidku, maka seakan-akan dia telah menginfakkan 1 gunung emas di jalan Allah. Allahu Akbar. Makanya kalau nggak ngadakan acara ini, itu ya. Padahal ini makanya saya bilang apa? Munculnya bid'ah itu sumbernya dari hadis yang, nah termasuk amalan nisu Sa'ban dan seterusnya. Terakhir buku apa ini Ustadz?
miliki buku ini yang ditulis oleh guru kita. Koreksi hadis-hadis doif populer. Penulisnya adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Hafizallah Ta'ala. Di kata pengantarnya oleh Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Rahimahullah. Oh, ini pengantarnya. Masya Allah, tulisan guru-guru kita ini. Luar biasa, bermanfaat untuk umat. Harus punya penerbitnya Media Tarbiyah, penerbitnya. Lengkap di sini, lengkap. Semuanya setebal ini. Dan bukan hanya disebut mungkar, enggak. Dijelaskan panjang sampai berhalaman-halaman. Orang ini kenapa kok tertuduh dusta? Sehingga hadisnya enggak boleh dipakai. Karena begini, menurut Ibnu Hajar, menurut ini. Dibantah oleh ini dan seterusnya. Lengkap alasannya. Ayo belajar. Supaya kita tidak mudah terkecoh dengan hadis-hadis yang bertebaran. Gitu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, anak keturunan kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tentunya kelak di akhirat Allah masukkan kita semua ke dalam surganya yang kekal dan abadi. Demikian kita tutup kajian kita Bapak Ibu. Berarti saya anggap materi ini tuntas. Jangan lupa pesan saya segera miliki 2 buku tadi. Segera miliki untuk menambah perbendaraan di ilmu panjenengan semua. Untuk sebagai bahan bacaan terus, dibaca-baca terus. Supaya kita tidak mudah terkecoh oleh WA, hadis-hadis riwayat Facebook. Ya, hadis-hadis riwayat IG. Ya, supaya tidak terkecoh. Makanya dipelajari. Demikian kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Freeze. Enggak ada. Libur semua ya. Saya liburkan. Istirahat. Iya. Metu. Tapi baru. Sing tak kiri iki Ustaz. Iya. RTWT-nya Kan anak ambil dari sini.